Kampung Pulo. Kampung Pulo. Yaitu batas-batas yang sudah ditunjuk ya. Iya. Sekarang ini sebelum nama Cangkuang, karena ditemukan adanya pohon-pohon cangkuang itu ada nama lain atau mungkin memang awal juga sudah namanya Cangkuang sebelum situs candi ini ditemukan, Pak? Nah, kebetulan kalau nama Cangkuang itu sendiri ya, ya itu kan itu dipakai nama desa. Terus waktu itu sambil dipakai jalan, nama, Pak. dipakai nama situ Cangkuang juga, termasuk akhirnya dipakai nama Candi Baik, Cangkuang. pemirsa, kita lihat bagaimana keberadaan dalamnya candi. Yuk, sama-sama ikuti kami. Baik, kita jumpa kembali dalam video berikutnya. Kali ini kita akan melihat satu wisata alam dan budaya di daerah Jawa Barat. Tepatnya di daerah Garut, yaitu Candi Cangkuang. Mari sama-sama kita lihat bagaimana keberadaannya. Dan situs ini merupakan satu situs budaya yang betul-betul tua dan berada dan harus kita ketahui. Oke, baik pemirsa, mari kita lihat perjalanan kami untuk bisa sampai ke Candi Cangkuang ini sebagai satu destinasi wisata alam dan budaya yang akan kita kunjungi pada kesempatan kali ini. Baik, ayo ikuti perjalanan kami melihat bagaimana wisata alam dan budaya Candi Cangkuang yang berada di Garut, Jawa Barat. Silakan menyaksikan. Mari sama-sama sebelum kita masuk ke pintu masuk untuk cagar budaya Candi Cangkuang, kita akan beli tiket, ya Pak? Iya. Nah, hari ini kita cari bagaimana kondisinya ada di dalam. Yuk kita beli tiket dulu. Terima. Oke. Silakan, Pak. Ya. Silakan. Pagi Pak. Ya. Oke. Ya. Baik. Kami akan masuk ke Candi Cangkuang ya. Sekarang ini Ibu, saya akan sekarang hari Minggu dewasanya 15.000, anak Oke, baik. 7.000. Ini cuma untuk distribusi masuk ke Baik. candi, Iya. terus tetis, ke kampung adat. Kalau rakitnya beda lagi. Kalau rakitnya 10.000 per orang. Oke. Iya, kapasitas rakit kan 12 orang. Siap. Jadi kalau misalnya kurang bisa digabung, atau kalau misalnya kurang mau cepat berangkat bisa langsung Oke, borong. baik. Kami Kami koordinasi sama orang rakit. baik. Karena rakit milik masyarakat. Baik. Kami mengikuti aturan yang ada di sini. Jadi sebelum kita masuk, nanti ada beberapa hal yang perlu kita patuhi dalam aturan di sini. Setelah kita beli tiket, kita akan naik perahu ya Pak. Iya. Nah, perahu akan kita bayar di sana ya, dengan harga yang sudah ditentukan. Kami siap Pak. Ya. Baik, tiket Dewasa 2. 3. 3. Karena rakit itu milik masyarakat, jadi Iya. pembayarannya Siap, Pak. dibayar langsung ke orang rakitnya. Gitu. Ini belum langsung ke rakit ya. Baik. langsung ke orang rakit. Ini Baik mau Pak. distribusi ke... Sudah cukup ya? Iya. Nah, kami nunggu dari rakit dulu ya. Iya, iya, siap. Yuk, ini kita sudah beli tiket, ada 3 Tiket ya, masuk. tiket masuk dan nanti kita akan membayar juga untuk perahu ya Pak. Perahu, Oke. rakit. Perahu sebesar 10.000 per orang. Yuk, sama-sama kita ke sana. Mari Pak. Terima kasih ya Pak. Maaf untuk tiketnya jangan hilang ya Ibu. Baik. Ada pemeriksaan di Mari Pak. RSCK, Ya, makasih Pak. Sebelah sana untuk rakitnya. Oke. Kita akan menuju Rakit dan mudah-mudahan ini merupakan suatu destinasi yang mungkin ditunggu-tunggu. Satu hal yang dinamakan dengan Candi Cangkuang. Ini kita akan lihat rakitnya di sana. Coba kita lihat. Nah, kita akan nyebrang dari rakit ini ke sana. Tetapi karena ada beberapa orang yang baru naik rakit, kita akan menunggu sampai penuh rakit ini. Yuk sama-sama kita ke sana. Ya, enaknya gabung rame-rame Pak. Masih nunggu beberapa lama ya? 15 orang. Oh, 15 orang. Oke, baik. Lewat ke sini ya.
Oh, sepakat. Tiketnya Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Kasih ya Pak. Assalamualaikum. Kami gabung ya Bu, Bapak semuanya. Oke, kami sudah ada di dalam rakit. Kita akan nyebrang kurang lebih berapa menit Pak? Paling 5 menit ya. Tapi kita menunggu penumpang sampai penuh ini. sampai Ya. 15 orang kapasitas penumpangnya di sini. Iya. Ya. Sama dengan kesana juga ya Bu, Candi Cangkuang juga ya. Ini rombongan Ibu ya? Ini cuma berempat aja. Oh, berempat. Dari mana Ibu? Dari sini. Oh, tetangga. Dari mana? Tetangga Cangkuang. Ada acara di sana atau bagaimana? Enggak, cuma mau aja. Oh, ke wisata saja ya. Kami sudah berada di perahu dan mendekati pintu masuk dermaga di mana kita akan mendarat di pelataran dekat dengan Candi Cangkuang. Ini adalah danau yang melintasi kami untuk mendekat Candi Cangkuang. Kami sudah hampir sampai ke dermaga di mana kami akan mendarat dan melihat kondisi yang ada di sana. Yuk sama-sama kita melihat kondisi yang ada di Candi Cangkuang. Kita harus hati-hati karena memang ayo jangan dengan awas. Oke. Kita alhamdulillah sudah sampai ke daratan Candi Cangkuang. Arahnya ke kanan kiri Pak, sana ya. Oke baik, yuk kita ke sana sama-sama dengan pengunjung yang lainnya. Bapak dari Garut ya? Saya asli Bandung. Oh asli Bandung. Jadi dalam rangka wisata saja atau bagaimana Pak? Enggak, kita ada tempat istirahat di sini juga. Oh di dalam dekat Candi Cangkuang ya? Iya, Ini salah satunya iya, itu keluarga saya. keluarga ya. Oke, yang kita akan datang ke sana. Mari sama-sama ikuti kami terus perjalanan ke arah Candi Cangkuang. Hanya sebentar kami melintas ya Pak. Iya. Hanya sebentar, kurang lebih sekitar hanya 5-10 menit sudah sampai. Panorama alam Candi Cangkuang ini memang membuat satu hati merasa tertarik. Mengapa? Nun jauh di sana ada pegunungan yang indah menjulang. Dan ini adalah situ Cangkuang. Situ Cangkuang ini merupakan situ yang betul-betul bersejarah. Kronologis ke sejarahnya pun mengikuti tentang bagaimana sejarah dari Candi Cangkuang itu sendiri. Dan nanti akan kita ikuti perjalanan ini menuju arah Candi Cangkuang. Di pelataran Candi Cangkuang ini banyak kita lihat para ya sedikit pedagang yang mungkin daya tarik tersendiri. Dan kita juga akan melihat banyak pepohonan yang rindang, dan sekaligus juga ini merupakan satu hal yang mungkin menjadi daya tarik untuk para wisatawan datang ke Candi Cangkuang ini. Nah, banyak mereka yang mengais rezeki dari wisata Candi Cangkuang ini. Kami tadi sudah melintas situ dan di sini kita akan masuk ke halaman depan yang mendekati daerah Candi Cangkuang. Baik, kita sudah masuk
lokasi menuju Candi Cangkuang ya. Ya betul. Masuk ke lokasinya. Lihat panjang. Banyak para pedagang yang mungkin menghampiri kita dan oleh-oleh untuk souvenir ya Bu ya. Oke. Cangkuang. Jadi banyak kerajinan. Ini khasnya apa nih oleh-oleh sini? Asbak candi ya. Oke. Ini mungkin kerajinan ya. Oke. Yuk sambil lalu saja ya Bu ya. Kami ya, baik Ibu. Nah, ini arah menuju Candi Cangkuang. Kerajinan masyarakat di sini untuk oleh-oleh ya Pak. Oke. Nanti akan kita kembali lagi setelah kita lihat bagaimana keindahan dan sekaligus budaya yang ada di Candi Cangkuang ini. Yuk kita lanjut ke sana. Mari Pak. Depan, Ya. pulang lagi ke sini. Oke. Kita melihat situasi jalan-jalan yang berada di sini. Ini masih banyak para pedagang. Sebenarnya baik ini kami bayar. Ya. Isi ya Bu. Ya. Rupanya perjalanan kita masih cukup jauh. Yuk kita ke sana ya. Masih masuk kurang lebih berapa meter lagi nih? Ibu berapa meter lagi Bu kita menuju Candi Cangkuang? Dekat ya, sudah dekat. Oke, sebentar lagi. Yuk. Ya. Sebelum kita masuk Candi Cangkuang, saya akan mengganti topi menjadi belangkon ya Bu ya. Nah, ini ikat belangkon yang dari Sunda. Ya inilah modelnya. Ya, batik Garut. Ini harganya berapa Ibu? 25.000. Saya bayar ya Bu. Ya, Oke. makasih. Kita akan menggunakan budaya yang sesuai dengan kondisi tradisi masyarakat Sunda yang ada di Garut. Ya, yuk pokoknya ikuti terus perjalanan kami agar kita tahu tentang bagaimana yang dinamakan dengan Candi Cangkuang dan sejarahnya. Ciri khas musik adalah angklung. Nah ini bagian dari bagian angklung karena suaranya hampir mirip. Padahal bukan angklung ya. Ini hanya mainan ya. Gantungan ya. Tapi suaranya mirip seperti angklung dan terbuat dari bambu. Ini salah satu kerajinan budaya yang ada di Sunda. Mainan yang memang cukup unik. Ya. Nah, seperti ini ya yang dijual di gang masuk untuk ke arah Candi Cangkuang. Kita sekarang sudah berada di pintu masuk yang dinamakan dengan Kampung Pulo. Namanya Kampung Pulo ya Pak. Nah, di dalam Kampung Pulo ini ada sebuah candi yang cukup viral. Namanya Candi Cangkuang. Nanti akan kita tahu bagaimana tentang sejarahnya, kemudian apa-apa saja situs yang ada di lokasi Candi Cangkuang ini. Bersama saya seorang tokoh yang mengetahui tahu persis bagaimana perkembangan Candi Cangkuang. Ya, Bapak namanya Pak Zaki Munawar. Selamat pagi Pak ya. Pagi. Mudah-mudahan nanti Bapak bisa menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan Candi Cangkuang. Ya, di sini Bapak sebagai apa Pak? Kebetulan saya di sini sebagai polisi khusus cagar budaya dari Kementerian Kebudayaan dari PD Pelestarian Kebudayaan Provinsi Jawa Barat. Jawa Barat. Wilayah 9 Jawa Barat. Oke, nanti apa saja yang dapat kita lihat nih Pak? Di sini kebetulan ada dua peninggalan, yaitu peninggalan agama Hindu dan peninggalan agama Islam. Oh, ada peninggalan Hindu dan agama Islam. Kita akan lihat bagaimana peninggalan agama Hindu dan bagaimana peninggalan agama Islam. Oke, baik pemirsa semua, kami akan menayangkan nanti sebuah video, bisa juga menjadi satu rekomendasi untuk belajar ya, mengetahui bagaimana sejarah yang ada di daerah Cangkuang Garut ini. Oke, bisa juga dijadikan sebagai suatu pengetahuan buat kita mengenal berbagai macam budaya yang ada. Baik, kita akan lanjut ya Pak. Ya. Bagaimana awal daripada perkembangan sejarah yang ada di dalam titik-titik situs yang akan kita lihat. Yuk. Sekarang di sini dulu. Baik, sekarang ini apa ini Pak?
Jadi kita sekarang masuk di area Kampung Pulo yang Pulo, ya. merupakan peninggalan agama Islam yang dibawa oleh Mbah Arif Muhammad. Nah, ini kita memasuki ke sini dulu itu harus dalam keadaan suci bersih. Baik. Kalau sudah harus ada dalam berwudu gitu ya. Makanya sekarang itu dalam perayaan kami kembalikan lagi. Kalau dulu di sebelah sana ada kolam kecil, cuma sekarang sudah tertutup. Makanya kami sekarang sediakan tong untuk berwudu. Jadi Atau minimal ada sumurnya ya, ada Pak? sumurnya. Kita cuci tangan dan cuci muka saja. Jadi namanya Simbolisasi. air apa nih, Pak? Nah, ini air ini diambil mempunyai simbolis dari ketua Mbah Dalam Arif Muhammad. Mbah? Yang Mbah Dalam Arif Muhammad. Oke. Kebetulan Arif Muhammad kan punya 7 orang anak, 1 anak laki-laki dan 6 anak perempuan. Nah, tong-tong ini, tempayan ini, ya, yang 6 ini dari rumah adat Kampung Pulo. Jadi dari sumur-sumur yang ada di rumah adat Kampung Pulo yang melambangkan anak perempuan. Oh. Dan 1 tong lagi Ya, itu kita lihat sini, dari Pak. masjid. Nah, Ini, nah, ya. nah ini perempuan yang 6 dan ini dari masjid Kampung Pulo. Nah, jadi ini melambangkan dari putra putri Arif Muhammad. Arif Makanya nah, Muhammad. Bapak boleh dari sini ambil siur-siur, Siur. hanya cuci tangan atau tangan. cuci Oh. muka. Jadi kita Simbolisasi mulai dari kebersihan. sini ya, Pak? Iya, bisa. Ah. Bisa. Itu ini ada, Oh. ininya. Oh. Ini. Oh. Nah, Oh. ini udah sediain, silahkan. Jadi ini ya, kita mulai dari Bersihkan Bismillahirrahmanirrahim. kita harusnya wudhu, tapi kalau misalnya biasa cuci tangan saja karena kita tidak tahu Ini, jadi kita airnya kita sedikit-sedikit ya, tidak Pak. apa-apa, kan. Jadi ini air bermacam Dari sumber sumur-sumur mata air. yang ada di Kampung Pulo ini. Nah, ini. Jadi simbolisasi. Simbolisasi Dan ya. ini kebetulan air ini juga kami sudah jarahkan ke makam Mbah Dalam Arif Muhammad. Merupakan penghormatan bahwa kita tidak lupa dengan cikal bakal masyarakat adat Kampung Pulo. Kampung Pulo. Jadi Kampung Pulo itu ada yang namanya candi gitu ya, Pak ya. Jadi nanti tidak di atas ada peninggalan agama Hindu. agama Hindu. Jadi tidak terpisah ya budayanya, artinya tempatnya Kampung Pulo terpisah, ada budaya tersendiri, Cangkuang budaya sendiri. Iya, Berarti betul. Cangkuang memang ada di dalamnya, Iya, gitu. iya, Jadi iya. di dalam Kampung Pulo. Ya, betul. Jadi di area ini tadi 2 kultur bersatu, ya kultur Hindu dan kultur Islam. Nah, dan monumentalnya adalah dengan area Candi Cangkuang, Cangkuang. ada makam Mbah Arif Muhammad, ada komplek rumah adat Kampung Pulo. Oke. Termasuk juga manuskrip yang nanti di Museum Situs kita bisa lihat bagaimana Islam menyebarkan Islam di Kampung Pulo ini. Kampung Ada Pulo. naskah kunonya di sana. Oke. Oke. Baik, kita lihat ke sana ya. Nah, ini yang dikatakan dengan Kampung Pulo ya. Dikatakan Kampung Pulo karena letak perkampungannya itu berada di tengah-tengah pulau. Berada di tengah-tengah pulau. Ini dikelilingi danau, luasnya itu kurang lebih 25 hektar ya. Nah, ini bangunan Kampung Pulo ini kalau kampungnya itu hanya kurang lebih 7 hektar lah. Tapi kalau dengan danaunya 25,5 hektar. Nah, yang bangunan ini tadi mensimboliskan dari anak Arif Muhammad. Kebetulan kan beliau gini ceritanya. Beliau seorang panglima perang di kerajaan Mataram Islam, yang saat itu disuruh Raja Sultan Agung untuk menyerang tentara POC ke Batavia. Akan tetapi pada saat penyerangan beliau itu mendapatkan kekalahan, sehingga beliau tidak mau kembali ke Mataram dengan alasan satu, kalau dia kembali ke Mataram takut dibunuh oleh Sultan Agung. Beliau juga merasa malu oleh rakyat Mataram. Kenapa? Karena ada sifat kesatria tempo dulu, daripada kalah lebih baik mati. Sehingga beliau mencari tempat persembunyian aman. Singkat cerita sampai di sini, nah pada saat sampai di sini, penduduk di sini sudah menganut ajaran animisme, dinamisme Hindu. Tapi dengan dengan pendekatan budaya, sehingga Islam beralih di yang Hindu di sini menjadi agama Islam. Jadi ketertarikan dengan perbuatan Mbah Dalam Arif Muhammad. Jadi dakwahnya itu tidak hanya dengan lisan, dengan perbuatan. Jadi budaya-budaya masa lalu itu tidak dihilangkan saat itu, sehingga Islam dapat diterima oleh masyarakat kampung. Nah, awal dari masyarakat di sini agamanya apa itu? Ada masyarakat di sini itu kan animisme, terus Hindu dengan adanya Candi Cangkuang. Mungkin saja di sini juga Sundawitan, karena kan orang Sunda mah Sundawitan. Jadi sejarah membuktikan dengan adanya candi ini memungkinkan budaya masyarakat waktu itu adalah beragama Hindu ya. Iya, iya. Nah,
setelah itu kan beliau Islam sudah masuk, yang selanjutnya Arif Muhammad meninggal dan dimakamkan di tengah-tengah. Itu perkiraan tahun berapa, Pak? Itu Arif Muhammad itu abad 17. Abad Nah, 17. Permulaan abad 17. Jadi Nah, masuknya Islam ke Cangkuang ini sekitar abad permulaan abad 17. abad 17. Dan di sini merupakan sebetulnya abad 15 itu Sudah ada Islam ya? sudah masuk ke Garut. Cuma ke sini paling bontot. Kenapa? Karena Hindunya saat itu sangat kuat di sini. Nah, justru oleh Mbah Adam Arif Muhammad itulah baru dulu, karena tadi proses penyebarannya itu istilahnya dengan pendekatan budaya. Seperti apa contohnya pendekatan Ya, budaya? contohnya beliau yang sampaikan ajaran agama Islam. Tapi kegiatan-kegiatan kebiasaan masyarakat di sini, contohnya bakar kemenyan dan lain sebagainya itu dibiarkan saja. Dibiarkan. Tidak langsung dihilangkan ya. Sehingga sampai saat ini, meskipun masyarakat kampung pulau itu beragama Islam, tetapi peringatan-peringatan yang namanya sajen Masih ada dilakukan hingga saat ini ya, Pak ya. Sampai saat ini. Kenapa? Karena mereka tahu di situ ada simbol-simbol filosofi yang tersimpan di sana. Kata orang Sunda mah, kata orang kampung pulau, penting mau ulah sirik ya. Mereka tahu ini melambangkan istilah bungkus lah. Oke. Kalau sekarang itu pengennya vulgar, Oke. dibuka. Kalau sekarang dulu kan dibungkus-bungkus gitu. Oke. Anak beliau tadi kan ini yang perempuan. Nah, yang melambangkan anak perempuan 1 2 3, 1 2 3. Dan anak laki-laki dilambangkan satu masjid itu. Yang putih ya. Ini masih ditempati atau memang Ini masih ditempati, yang menempati di sini langsung keturunan Mbah Dam Arif Muhammad, Masih terutama ada yang ya, perempuan. Pak? Yang perempuan. Karena ini mewaris ke perempuan. sebagai tempat tinggal. Dan di sini juga dipimpin seorang pemimpin namanya Pak Kuncen. Pak Kuncen adalah sebagai kepala adat. Juru kunci yang di juru sini. kunci. Tetapi kan di sini kan jumlah keluarganya sedikit, hanya boleh 6 kakak nih. Jadi uniknya di sini, apabila setelah melakukan pernikahan maksimal 2 minggu dari pernikahan harus keluar dari Harus keluar. kampung pulau. Ini yang nama rumahnya ada ada 6 6 ya. rumah. Karena tadi simbol dari Ini rumahnya ya. Iya. Jadi satu rumah satu kepala keluarga. Jadi ada Ibu, ada bapak, Ya, ada anak. ibu, ada anak. boleh anak cucu boleh tinggal Boleh di sini. anak cucu. Tapi kalau udah menikah keluar dari kampung pulau. Selama 2 minggu itu dia Iya, harus keluar. keluar. Kenapa Pak harus hanya 6? Karena tadi di sini bukan 7 ya, 6 ya. Kan ceritanya karena anak Arif Muhammad yang laki-laki itu tidak sempat sampai dewasa karena waktu mau disunat anak beliau meninggal. Oh, yang itu yang jalan disimboliskan dengan Dengan bangunan masjid Warna itu. putih. 1 kita lihat 1 2 Ya. 3. Ya. Terus kita lihat lagi sebelahnya. Ya, yang ini 1 2 3. Ya. 1 dengan musola. Yang Dulu anaknya meninggal, sekarang jadi ya, musola. yang disimboliskan dengan Simboliskan dengan satu musola itu. Awalnya 7 ya, Pak. Kan anak Arif Muhammad 7. Nah, jadi beda-beda simbol, simbol. Jadi keturunan dari Mbah Dalam Arif Mbah Dalam. Muhammad. Oh. Nah, kebetulan tadi di sini ada pemangku adatnya Pak Kuncen. Pak Kuncen. Di sini beliau ada larangan lah pamali kata orang Sunda yang tidak boleh dilanggar baik oleh pengunjung maupun oleh masyarakat Kampung Pulau 1. Apa tuh, Pak? Tidak boleh berjarak ke makam yang dikeramatkan di sini yaitu pada hari Rabu. Hari Rabu tamasya, salitur ke sini boleh. Berarti Tapi hari Rabu tutup ya? mendoakan ke makam Arif Muhammad tidak boleh. Jadi pada dasarnya untuk wisatawan umum dibuka. Oh, dibuka. Cuma untuk yang jaroh itu tidak boleh. Kenapa? Tidak Karena adat. Kenapa adat itu timbul? Karena ketika Arif Muhammad ke sini pada hari Rabu itu penduduk di sini bersembahyang ke Candi Cangkuang. Datang Arif Muhammad hari Rabu itu dialihkan untuk menyebarkan ajaran agama Islam. Nah, setelah Islam diterima di sini, terus Arif Muhammad meninggal, kan beliau seorang tokoh Islam, penyebar Islam, makanya makamnya disejarah. Nah, Pak Kuncen juga itu sebagai libur untuk Pak Kuncen untuk menjalankan. Terus momentum hari Rabu itu kan sebagai kajian Islam. Jadi dulu itu waktu ada Arif Muhammad di sini itu hari Rabu itu untuk mempelajari ilmu agama Islam. Nggak boleh bekerja keluar, harus belajar di sini. Makanya itu Nah, hitungannya adalah Selasa pada asar sudah masuk, Rabu pada asar sudah masuk, Kamis. Nah, interval itu yang tidak boleh. Oke. Ya. Bapak, ini kan tadi ada 1 anak yang meninggal ya. Kenapa tidak dimasukkan saja? Karena memang sudah lengkap anaknya ada 7 ya, tidak ada lagi ya. Ya. Kenapa tidak ada turunannya? Apa memang tidak ada turunannya? Tidak turunannya karena setelah saya meninggal. Nah,
Terus yang adat yang lainnya tidak boleh membuat rumah berbentuk prisma, tidak boleh memukul gong besar dari perunggu. Alasannya karena tadi ketika anak Arif Muhammad mau menghitankan anaknya yang laki-laki satu-satunya, sebelum disunat diarak dulu dengan menggunakan jampana atau rumah-rumahan yang beratap curik, langsung diarak, diiringi dengan segamelan, tiba-tiba datang malapetaka dengan datangnya angin panjang sangat besar, sehingga menimpa anak Arif Muhammad itu jatuh meninggal itu ya seketika. Jadi yang perempuan ada berapa tadi Pak? 6. Ada 6. Oh, semuanya perempuan ya. Jadi sampai saat itu tidak boleh melakukan pelanggaran seperti itu. Yang berikutnya di Kampung Pulau juga tidak boleh menambah dan mengurangi jumlah bangun pokok karena tadi simbol ada anak-anak Arif Muhammad. Yang terakhir, tidak boleh memelihara hewan ternak besar berkaki 4 seperti kambing, sapi, kerbau, di sini tidak boleh. Nah, kalau untuk idul kurban menyembelih, memakan itu boleh, hanya ternak saja tidak boleh. Tidak boleh. Nah, itu yang larangan. Sebetulnya berkaitan dengan adat istiadat banyak sekali di sini. Contoh yang berkaitan dengan lingkaran kehidupan manusia. Di sini ada acara seremonialnya. Living circle supaya berpanas kita sambil jalan ya Pak ya. Yuk. Baik, kita lihat lagi kondisi yang ada di dalamnya. Kita banyak cerita tentang bagaimana keturunan dari yang memiliki makamnya ada di sini Pak. Makam di atas. Di atas ya. Makam Badam Arif Muhammad itu ini juga bentuknya beda dengan yang tempat yang lain. Yang ini terpengaruh dengan Hindu Tunggal. Jadi apa yang tempatnya di atas ada teras-terasnya lah. Ini dikelilingi makam-makam penduduk juga. Jadi makam Arif Muhammad itu makam sentral. Aja ada di tengah-tengah. Pulau Panjang ini. Nanti makamnya ada di sana ya Pak. Kemudian kita arah candi dulu atau kemana dulu? Kebetulan yang dikatakan dengan kompleks rumah adat Kampung Pulau ini makamnya seperti ini. Dari sini aja. Nah, jangan ada pagar-pagar situ. Ini Kampung Pulau ya. Ini pulaunya Pulau Panjang, tapi ini namanya Kampung Pulau batasnya sampai ini. Batasnya sampai sini. Yang dipagar. Nah, kalau udah masuk ke gerbang sana, itu berarti udah masuk ke Candi Cangkuang dan makam Arif Kampung Muhammad. Pulau rumahnya ada 6. Ya, yang 6. Dan 71 musola. Nah, yang sekarang ke sana. Baik, sekarang kita kemana Pak? Ke Candi Cangkuang. Baik, sekarang kita ke Candi Cangkuang untuk melihat bagaimana kondisi yang ada di Candi Cangkuang. Yuk.